Pemirsa catatan Olga, hari ini saya berada di daerah rumah kedua orang tua saya. Ini di daerah Cipinang Jaya. Ini gangnya. Nah, di depan rumah kedua orang tua saya ada tetangga saya yang begitu luar biasa kisah hidupnya. Seperti apakah? Kita masuk aja langsung. Ini jalanan tempat saya bermain. Nah, nih musola yang saya punya, asik. Mohon maaf Pak RW sebelumnya. Ya. Saya mau ketemu tetangga saya. Iya. Pak RW bentuknya butelan. Bapak ya. Menjadi satu keluarga ini bapak saya. Cium tangan dulu. Coba. Pakai cium tangan kayak om mama ini. Ini rumah saya nih. Semua menjauhi lelah hati terus begini jenuh mencoba putus Ketua RW. punya hati. Namanya siapa? Nur Rahman ketua RW-nya. Asal tahu aja dia jadi RW. Kenapa? Bukan dipilih sama masyarakat. Pakai apa pilihnya? Pilihannya pakai cap cici. Tapi teringat nasihat nenek. No, lilik saya. Ini lilik saya. Ini lilik saya. Nenek saya mana nenek saya? Oh, nenek saya sakit sebentar. Sakit apa? Kenapa kakinya? Udah ke dokter belum? Ya udah ntar habis ini ke dokter ya. Udah suntik dulu ya. Ini nenek saya, nenek dari bapak saya. Lagi sakit, saya baru tahu lagi sakit, nggak ada yang bilang ke saya sakit. Oh baru sakit. Nggak bisa jalan, ntar bisa jalan. Kangen nggak? Jangan ketemu saya pemirsa. Kalau nggak di TV selalu nangis. Ya udah habis ini ke dokter ya. Ya, gue situ dulu nih dari catatan si Olga. Ya. Ngapain matanya? Nenek dari bapak gue sama nenek dari mama gue. Ah, sudah nggak ada. Saya akan bertemu dengan tetangga saya
yang hidupnya begitu luar biasa, kisah hidupnya pemirsa catatan Olga. Sekarang saya akan ketemu. Assalamualaikum. Ya. Mana dia ke dalam? Sini, ngapain lagi gosok? Lagi kerja, hah? Sehat? Sehat. Kemarin, saya kok lagi sedih. Kemarin anaknya main ke rumah saya. Orang tua saya cerita kisah hidupnya ini teman saya, sahabat saya, saudara saya, tetangga saya. Cerita begitu luar biasa sama saya, makanya aku bilang coba deh dicari di mana rumah tinggalnya dan alamat yang lain-lain. Akhirnya ketemu. Ini namanya Hartati. Kalau boleh tahu anak gimana? Di luar, Lani. Sini. Mama, Sini. mama. Kita panggil Yoga tuh. Panggil Yoga. Panggil Yoga sini. Kemarin ke rumah. Sama Yoga sini. Tadi katanya mau namanya ke Oka lagi. Kemarin ke rumah. Sini. Ini gosok buat baju sendiri apa gosokin orang? Gosokin orang enggak? Gosokin orang. Gosokin orang. Iya. Tetangga sini. Punyanya Pomus. Sini, mama di sana. Ini punya siapa? Punyanya siapa? Punyanya orang. Iya, punya laundryan. Punya laundryan terus lo gosokin. Berapa sehari? 25. Sehari 25. 25. Enggak hitungan per bulan? Enggak. Oh, sehari 25. Harian doang. Oh. Berapa kali gosok? Ya kalau lagi ada kerjaan aja. Kalau di kerjaan baru Kasih. gosok dikasih 25. Suaminya kemana? Suami sakit. Sakit. Di mana dia sekarang? Di Kebumen. Kebumen. Nggak pernah pulang ke sini. Enggak. Kenapa? Enggak tahu kabarnya saya. Nggak tahu kabarnya. Tapi masih suami istri atau ditinggal pergi gitu aja? Tinggal begitu aja. Tinggal pergi gitu aja. Kenapa alasannya? Ya masalah ekonomi kayaknya sih. Jadi penghasilannya dari nyuciin Nyuci baju, gosok doang. nyuci gosok tetangga gitu. Bu, udah berapa lama ngejalaninnya? Udah ada sebulan sih. Udah ada sebulan. Terus biaya sekolah buat anak udah sekolah belum? Belum. Belum sekolah. Ini baru rencana. Mau rencana mau sekolah. Ada sekolah uang bayarnya? Enggak ada. Nggak ada. Enggak. Kapan rencana masuk akan ada sekolah? Bulan ini Bulan ini harus butuh uang berapa kalau boleh tahu untuk masuk sekolah? 600 kan. 600. Belum ada uang segitu. Jadi hidupnya dari cuci gosok buat hidupin anak, buat hidup sehari-hari. Sakitnya itu. Ngomong aja gak apa-apa. Suami saya sakitnya lupa ingatan. Lupa ingatan. Dulu katanya kabarnya suaminya sering rajin banget namanya sholat ya. Sholat. Terus maaf banget sebelumnya ya. Katanya suaminya suka bikin pocong-pocong gitu ya. Iya. Suka berburu gitu. Suka berburu gitu. Kenapa bisa bikin pocong-pocong gitu? Ya karena dia ikut temannya aja. Ikut temennya. Cuman dia nggak pernah terbuka sama saya. Nggak terbuka, nutupin itu. Soalnya rajin, tapi dia main pocong-pocongan begitu. Dan kabarnya lupa ingatan. Iya. Sekarang nggak tahu keberadaan di mana. Hilang begitu aja. Tahu lupa ingatan dari mana? Dari ciri-cirinya dia. Kayak orang bingung gitu. Orang bingung. Terus anak katanya sering dikebukin ya? Iya. Dimandiin di keran. Mandian keran. Gimana waktu itu saat rasanya? Ya sedih. Depan mata dikeranin. Saya bawa kabur dia. Terus mau kabur. Nggak lama dia sakit. Sakit apa? Sakit berak-berak.
Terus apa yang bikin Tati sedih? Ya kalau kadang-kadang anaknya suka ingat ayahnya. Lidahku menyebut namamu. Memanggil ayahnya mulu pengen ketemu, tapi saudaranya nggak pernah ngasih tahu. Saya juga bingung harus kemana mencarinya, sedangkan saya nggak punya duit. Kepadamu ku letakkan Penghasilannya aja cuma sehari 25.000. Itu juga kalau ada yang nyuci gosok. Iya, kalau ada nyuruh doang. Kalau ada nyuruh, kalau nggak ada nyuruh nggak Nggak punya ada duit. nyuruh, nggak ada yang punya duit. Tuhanku, jangan ambil nyawaku sebelum Fotonya ada nggak suaminya? Ada. Coba lihat sini. nanti tiba akhirat. Ini pemirsa, ini foto suaminya yang dikabarkan katanya lupa ingatan. Tapi anaknya taunya bapaknya kemana? Bapaknya kerja. Kerja, nggak taunya. Pernah nanya nggak, kok nggak pulang-pulang? Ya nanyain terus. Cuma saya bilang nggak itu kerjanya banyak. Kerjanya banyak gitu. Apa sih kalau misalkan lagi doa, lagi sholat yang buat sedih? Ya biar cepet sembuh aja, biar cepet pulang, Cepat sembuh biar cepat biar pulang. ingat sama anaknya. Ampuni Ibu Hartati. Beliau adalah sosok ibu yang tak pernah menyerah dan putus asa. Ia harus bekerja sendiri untuk menafkahi anaknya. Suaminya pergi begitu saja dan dikabarkan tinggal di kampung karena mengalami gangguan jiwa. Sepeninggalan suaminya ke kampung, Ibu Hartati harus bekerja menjadi kuli gosok dan kuli cuci yang pendapatannya hanya Rp25.000 setiap kali gosok dan cuci. Uang yang ia dapat ia gunakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Namun, bagi Ibu Hartati ada yang lebih penting dari sekedar materi. Baginya uang masih bisa ia cari dengan tetesan keringatnya sendiri. Tapi ada hal yang selalu membuatnya menangis jika melihat anaknya yang haus dan rindu akan kasih sayang seorang ayah. Saat ini Ibu Hartati harus berperan menjadi seorang ibu sekaligus ayah untuk anaknya. Ini kerjaannya masih banyak nggak? Masih banyak juga sebelum diantar lagi. Belum diantar lagi. Belum diantar lagi. Ikut gue. Cuman anaknya lagi rewel. Ayo diajak jalan yoga gitu. Tadi ngajakin lagi. Yoga. Mama. Jalan-jalan beli es krim SpongeBob ya. Mau nggak? Sama Om Joni. Lagi ngambek dia dari tadi. Ya udah. Mau ketemu ini nggak? Bapak ketemu bapak nggak? Ayah. Ya udah. Ayo itu ikut. Anaknya berapa Bu, kalau boleh tahu? Anaknya 8. Tadi anak berapa? Nomor 4. Nomor 4. Ya. Yang lain mana? Si Mosin, si Pini mana? Kerja juga. Lagi kerja. Ayo pada Sama kerja si semua. Mosin itu juga anak berapa Mak? Nomor 8. Paling bisa foto kan nomor 8. Si Mosin itu katanya dia punya laki juga. Ini anak siapa? Ngakosin. Ini anak Osin nih. Emaknya lagi kerja tapi bapaknya sih sebenarnya. Jadi baru nikah, ditinggal pergi. Tinggal. Sampai lahir lah.
Sampai lahiran. Sampai lahiran gak nengok-nengok. Nggak nengok-nengok ya kemudian. Makanya kalau cari laki sekarang tuh hati-hati, jarang ada yang bener. Ada yang tinggal-tinggalin kan? Jadi pemirsa, dia punya adik yang nomor 8 itu namanya Osin. Osin itu dia menikah, terus sampai situ ditinggal sama lakinya. Sampai Osin lahiran, sampai sekarang dia nggak datang, emaknya nungguin. Ma yang bayarin sekolah. Sekolah yang bayarin juga. Ini Lahiran semua yang bayarin. Ma yang bayar. Oke pemirsa, catatan Olga, itulah kekuatan seorang ibu yang begitu luar biasa. Tetap walaupun tidak punya suami, tapi dia tetap berjuang bagaimana untuk menjalani hidupnya. Untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan juga Ma Iting adalah seorang nenek yang begitu kuat, melihat anak-anaknya begitu banyak cobaan, menghadapi semua ini, tapi dia tetap menjalani dengan tegar. Pemirsa, catatan Olga, mudah-mudahan siang hari ini adalah siang yang membutuhkan berkat pastinya buat Ma Iting dan Tati. Oh ini nih Osin. Orang nih. Apa gue bilang? Gue bilang jangan kawin-kawin. Anak kecil masih kawin-kawin lo. Hah? Begini kan akibatnya. Kawin habis itu tinggalin. Sama kayak kisah gue. Ini dia namanya Osin, dia lagi kerja. Nah ini anaknya. Kerja sama Reni tadinya. Oh kerja. Toko. Oh dulu kerja toko di tempat gue. Masya Allah, lembut banget. Muka lu ketemu lu. Sempet yo. Ya Allah. Baru-baru bersihin inian yuk, yang penting adanya duit aja kan. Lu otak lu, duit aja lo, mau duit lo. Ah mau duit? Bobol ATM. Ya udah makan belum? Kuli nyuci tadi kita pas Osin lahiran berhenti nyucinya. Habis anaknya siapa yang nungguin? Kalau Jadi Osin nggak ada kerja. kompor nih di belakang. Nggak ada. Nyuci dan biasa belum masih juga. Ini di sini dapur sama kamar mandi ini sama di sini jadi satu. Ini nggak ada kompor. Ku hapus hitamku. Lagi kepingin sepeda apa? Si Leli minta sepeda mulu. Kita sepeda. Saya bilang, ntar dulu lah, Mama belum punya rezeki. Nah, kalau ada rezeki, Kalau ada rezeki baru dibeliin. kita sepeda apa nih? Sepeda kayak si Sela, sepeda Mimi. Ya, pemirsa catatan Olga, Leli ini anaknya Mbak Tati. Ya, jadi mungkin Leli merasa bahwa selama ini dia tidak pernah ada yang memberikan jajan. Bapaknya dikabarkan lupa ingatan dan dia tidak tahu harus pulang ke sini atau tidak. Tapi yang pasti Leli ingin banget mendapatkan sesuatu gitu dari ibunya, tapi ternyata ibunya tidak mampu untuk bisa. Insya Allah hari ini kedatangan saya memberikan kebahagiaan buat Leli dan sangat merindukan dengan ayahnya, tapi tidak bisa dipertemukan. Mudah-mudahan hari ini saya bisa membuat bahagia Leli dan ibunya. Saya kepengen kamu berdoa, mudah-mudahan Allah dengar, Allah jabah. Setiap manusia pasti dikasih cobaan. Apakah orang itu kuat menjalani cobaan itu? Hari ini saya kepengen kamu berdoa, angkat tangan kamu berdoa. Apa yang kamu inginin mudah-mudahan tercapai sama Allah. Ya Allah, berikan kesembuhan pada suami saya.
cepat pulang. Biar dekat sama anaknya ya Allah. Amin ya Allah. Nggak kuat lagi. Nggak kuat lagi katanya. Mudah-mudahan sama Allah ya. Oke pemirsa catatan Olga, di belakang saya sudah ada Masjid Al Hudayah ya. Masjid ini dulunya nggak seperti ini dan kebetulan ada ketua musola Al Hudayah. Bapak siapa namanya Pak? Maaf. Muhammad Ade. Bapak Muhammad Ade. Pak Ade gimana musolanya sebelumnya seperti apa kalau boleh tahu? Sebelumnya musola ini kan masih lantai 1. Masih lantai 1. Kemudian kalau pas terawehan itu jamanya kurang. Ya. Jadi sehingga dibangun. Kemudian ya bisa digunakan ini berkat bantuan dari Olga. Alhamdulillah. Cuman ada sedikit di atas yang belum bisa diselesaikan. Oh gitu. Kira-kira berapa lagi Pak biaya untuk diselesaikan di atasnya? 15 jutaan lah. 15 juta. Insya Allah mudah-mudahan saya ada rezeki saya kasih Pak Ade ya Pak ya. Ya Pak Ade terima kasih banyak jaga musola saya Pak. Mudah-mudahan menjadi berkah orang yang sholat di sini. Ya. Ya. Amin. Baik. Aduh, ngapain? Ngapain? Mau masuk apa? Nggak pantas masuk TV. Ya udah, pengadem masih. Ya Allah. Dongol dari sini kayak Doraemon lemari. Iya, ayo sini. Nah, sini. Wah, enggak dong. Ya, duluan Pak Ade mau nganterin ini nih. Ya, ya. Nonton Pak Ade ya. Bapak Iya Pak. Jangan berencana untuk berpisah dengan. Mbak, makasih Pak ya. Makasih ya. Yang bener aja nih 2.000 nih. Masih untung gua kasih 2.000. Lu mau gua kasih beras basi? Jalan. Pak, senang. Jangan berusaha untuk memutuskan aku. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya membawa keluarga dari Maiting bersama Hartati dan Osin yang tadi saya ceritakan bahwa Osin ini juga pernah mengalami yang begitu luar biasa kisah dengan suaminya. Kalau Hartati dia ditinggal dengan suaminya, dikabarkan suaminya sudah lupa ingatan. Kalau Osin dia saat baru menikah dan dia ditinggalkan sampai anaknya lahir pun suami tidak ada. Nanti kita akan tanya seperti apa cerita tentang kisah Osin. Tapi yang pasti anak dari Osin ini katanya namanya Cinta Saputri. Hampir mirip dengan saya karena Olga Syaputra. Jadi kan aku pernah main di Mengejar Cinta Olga. Jadi saya bilang namanya Cinta Syaputri. Itu luar biasa. Mudah-mudahan anak ini menjadi berkah karena lahirnya tanggal 8 persis tepatnya saya lahir tanggal 8 Februari. Mudah-mudahan anak ini sukses. Amin ya Allah. Baik, sekarang kita makan karena tadi Maiting bilang bahwa di rumahnya tidak ada kompor karena jarang masak dan tidak pernah masak bahkan karena tidak ada kompor. Dan hari ini saya akan ajak beliau makan. Terus kau menghilang dari aku, ku kejar dan ku tangkap. Mau makan apa, Leli? Mau makan apa? Ayam? Ayam. It's not the end. It's just the beginning. Ayam. Oke, mesti tirai mulai menusuk bangku. Saya yang pesen ya, tuh di sini ya. Minta ayam 1, 2, 4, 5, 6. Ayam goreng 6. 7 deh, 7.
Cekernya boleh deh. Ya. Saya mau ceker. Ya. Iya dia ngeliat saya. Iya, kalau diulang lagi. Dia terkesima ngeliat gue. Ya jarang-jarang kan Justin Bieber bisa datang ke sini. Mana tahu KTP. Enggak, gue minta makan pesen ayam 7 dia bengong. Sopan atas datang dari semuanya megang kamera. Oh mau foto bentar? Oh, udah. Kayak. Mbak mikir mbak, kalau bisa kita jalan. Tadi kita mbak. I will always be with you, you know that I'll do. Ini mereka semua keluarga yang baik. Ini apalagi Kosin, sayang sama gue, suka main ke rumah nemenin gue. Tapi anaknya gitu, genit. Lo kawin nomor berapa? Oh 22. Hah? Baru setahun kawinnya. Iya, gue sih bukan nggak mau kawin-kawin, baik yang mau sama gue. Cuma gue pilih-pilih daripada lu kawin aja tinggal. Ini udah, minum dulu Leli biar sehat. Enak gak makannya? Enak? Enak? Bapaknya kemana nanti? Ayah juga. Ayah kemana ayah? Ayah kemana ngapain? Hah? Malu dia, malu. Tapi kalau dia lihat saya di TV, dia pasti akan teriak, yoga. Tuh. Tapi ini anaknya malu. Kerja ya ayahnya ya? Itu tanya Mel deh tuh. Minum. Ayah kerja ya? Gendongin dong. Maria. Tahu lo dia. Tahu lo dia. Dia tahu Maria lo. Artis. Awas nanti bibirnya samaan. Pemirsa catatan Olga, hari ini Olga sudah selesai makan bersama keluarga dari Hartati ya. Mudah-mudahan makan hari ini menjadi makanan yang berkah karena mereka tidak punya kompor di rumah. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, hari ini pemirsa catatan Olga, ya saya ingin membelikan Leli sepeda karena Leli katanya pengen main sepeda. Ya, saya juga tidak tahu kapan bapaknya akan pulang. Ya, insya Allah hari ini saya memberikan sedikit rezeki buat Leli nanti untuk bersekolah. Mudah-mudahan dia bisa sekolah seperti anak-anak lainnya. Pemirsa catatan Olga, sekarang ikutin Olga. Mana dek? Ini dek. Ini yang gede dikit ya. Yang mana? Hah? Ini aja nggak apa-apa. Ini? Iya. Ini berapa mas? 650. Enggak, cepet mau syukur nggak mau lihat. Lu ketawa? Kan gue beli nawar nggak apa-apa. Ini enggak, ini berapa nih jadi pasti berapa? Pasti berapa? Jika saya kan dari catatan si Olga nih. Ya, ntar muka mas ada nih TV nih, Senin atau Selasa nih, jam 7 di Antv. Nah, saya kepingin mas hari ini nih sekalian saya promoin di tempatnya nih mas. Ya, apa nih? Nilam Jaya Toy. Dia toko NT didatengin sama artis. Ya, jadi dikurangin dikit ya. Ya, kurangin ya. Bisa, berapa ya? Ayo aku ngomong-ngomong, lu aja coba ngomong berapa?
Ada setengah-setengahnya juga. Emang biasa kalau biasa setengah-setengahnya berapa biasanya? Tahu. 400. Mereknya apaan? Marmut. Ini kalau enggak gue beli 2 nih. Ini yang masak mana lagi? Yang mana? Coba. Yang mana nih? Ender banget hidup lo, ini aja lo tenteng. Ini berapa mas? Dua-duanya? Dua-dua ya. Ini berapa harganya? Kan gue beli 2. Bos lo mana? Jual kota. Ini jadi berapa ya? Ini ada lagi modelnya, Bang. Jual satu ini mau ini? Iya mau ini. Jual ini ya? Gope, 2 gope. 600. Ya? Lepas, gope 2. Coba naik. Mau naik apa belum? Nggak ada. Pelan-pelan ya, mainnya ya. Di depan rumah aja mainnya ya. Ya, kalau nggak di dapur udah. Dapur lah. Gak usah kembali. Gak usah kembali. Makasih ya ganteng. Makasih. Pemirsa catatan Olga begitu luar biasa siang hari ini saya bisa bertemu dengan keluarga dari hati. Mudah-mudahan hari ini pemirsa di rumah dimanapun berada mendapatkan energi yang positif. Hari ini saya Olga Syaputra mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus berjuang apapun hidup kita, apapun masalah kita. Insya Allah mudah-mudahan masalah itu cepat terselesaikan. Ya, buat Artati, buat Osin, buat Bianti, buat Maiting, buat Leli, mudah-mudahan menjadi anak yang pintar, anak yang hebat ya. Mudah-mudahan sayang juga sama bapaknya ya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga. Jangan lupa untuk saksikan catatan Olga setiap hari Senin dan Selasa jam 7 malam hanya di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leli. Gimana kan? Nih, ini buat Tati, buat Maiting. Nanti saya kasih lagi buat betulin rumah, atap rumah ya. Ya. Makasih banyak Tati ya. Ya, terima kasih banyak ya. Main-main ke rumah ya. 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 Jangan berenang di kali, berenang kalau renang. Bukan apa-apa kalau lo berenang di kali tuh orang ngira lucu. Ya, ya udah ya. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tak akan bisa ternilai oleh apapun. Ibu rela meneteskan keringat demi kehidupan yang lebih layak untuk anak-anaknya. Sayangi orang tua kita, bahagiakan mereka.